Pertama, menunjukkan bahwa pertahanan digital kita rentan. Tapi kemudian ini jadi kebiasaan gitu loh. Kenapa ini selalu terjadi dan tidak pernah ada perhatian? Lu melakukan apapun, lu datang melanggar hukum. Nggak datang dikasusin. Gitu. Ini adalah luka yang tidak bisa sembuh dengan sekadar siapa yang menang di Pilpres nanti. Ini luka yang panjang. Setuju. Bro, ini ya kacau ini gue lihat akunnya Pak Mahfud. Kenapa? Akun IG-nya. Oh itu ya, di-hack. Gue barusan lihat. Gue barusan lihat tiba-tiba Ngeluarin ada video tentara-tentara Israel main gitu. bola gitu di akun videonya Pak Mahfud. Luar biasa ini. Pertama, menunjukkan bahwa pertahanan digital kita rentan. Yep, betul. Gitu loh. Rentan banget ketika akun seorang cawapres, akun official ya, akun resmi ya, itu kemudian kena hack. Yang kedua, kita nggak tahu nih siapa yang ngerjain nih. Tetapi ini menandakan bahwa Ini bukan yang pertama. Ini bukan yang pertama. Yang ini problem serius terhadap bangsa ini, problem serius terhadap ya ini kan lagi kontestasi kan. Akhirnya kan pikiran kita jadi kemana-mana. Sebetulnya negara itu kayak misalnya gini ya, setahu gua kalau misalnya capres itu kan, kalau kita udah resmi mendaftar capres itu kan ada pengawalnya kalau nggak salah, ada orang gitu. Nah ini kan pengawalan fisik, harusnya kan pasti ada yang lain dong kayak cyber security itu kan ada. Ini berarti kan kita nggak punya antisipasi sama sekali soal hal itu. Dan maksudnya gini, ini Pak Mahfud lagi nyawapres ya, lagi nyawapres. Artinya kalau dia kebobolan, kelihatan langsung gitu loh. Ada untungnya di situnya, langsung ketahuan orang pasti nggak percaya, ini pasti dihack gitu loh. Tapi kayak misalnya gini lah, soal pembobolan ini dan terkait dengan dinamika politik, ini bukan yang pertama. Kemarin tuh ada 3 orang anggota DKPP, Bawaslu ya? Bawaslu, DKPP, Dewan Kode Etik ya, Dewan Etik itu, yang juga 3 orang handphonenya diretas. Iya, lagi ngurus kasus yang sama. Lagi ngurus kasus Pilpres. Iya, lagi ngurus kasus Pilpres, soal pelanggaran atau soal pelanggaran, soal apa ya, gue nggak tahu, ada tuntutan kepada KPU bahwa KPU melanggar aturannya sendiri ketika menerima Gibran sebagai cawapres, gitu loh. Itu ada tuntutan disidangkan di DKPP, tetapi akhirnya gue dengar kabar 3 orang anggota DKPP pada saat bersamaan WhatsApp-nya atau handphonenya diretas. Itu mengkhawatirkan banget. Iya dong. Itu sangat mengkhawatirkan. Nah, dan itu juga kalau dirunut media pernah narasi itu, narasinya Najwa. Itu belasan atau puluhan orang itu yang diretas itu pada saat bersamaan. Pada saat bersamaan. Dalam kasus yang berbeda, tapi mereka liputannya nggak jauh soal kebijakan lah gitu, soal politik. Tapi kemudian ini jadi kebiasaan gitu loh. Kenapa ini selalu terjadi dan tidak pernah ada perhatian gitu loh. Ya kan Kominfo-nya relawan, jadi bekerjanya sukarela. Bekerja sukarela. Maksud gua ini kan sebetulnya yang paling punya kepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus begini sebetulnya perwakilan dari pemerintah gitu. Kominfo terutama. Kominfo dong. Iya, karena pertama kita punya BSSN, kita punya Kominfo kan harusnya. Pertama kan ini berarti mereka kayak nggak ngurusin, kedua. Yang kedua, orang kalau setiap ada orang kritis atau apa kena gitu ya. Atau misalnya berbeda gerbong kena retas. Itu kan kalau begitu terus terjadi, orang itu kayak lama-lama kok dia lagi golongan ini yang kena gitu ya, yang tidak sepakat sama pemerintah misalnya. Kok dia lagi yang kena, ini pemerintahnya jangan-jangan gitu loh. Itu kan membiarkan orang berkesimpulan begitu. Nah itu dia, ini kalau ini pertama gue nggak ngerti ya backgroundnya apa, kok tiba-tiba nongol di hacker, kemudian nongol di akunnya Pak Mahfud, nongol video tentang tentara Israel. Soal memang ya isu Israel Palestina di kita kan juga masih kencang kan. Dan sebagai bangsa, bukan cuma Pak Mahfud loh, sebagai bangsa Indonesia, semua orang Indonesia yang masih mengakui konstitusi itu punya kewajiban menjalankan konstitusi kita. Dan konstitusi kita dalam posisi konflik Israel-Palestina, kita berdiri membela bangsa yang terjajah. Gitu loh, itu konstitusi loh. Jadi kalau dibilang Pak Mahfud, karena kemarin Pak Mahfud ngomong misalnya bagaimana dia berdiri untuk membela orang terjajah di Palestina.
sebetulnya bukan Pak Mahfud aja. Oh, iya. Seluruh orang Indonesia berdasarkan konstitusi. Konstitusi, wajib itu. Wajib, gitu karena loh, konstitusi kita begitu posisinya. Iya, betul. Nah, politik luar negeri kita juga begitu posisinya. Jadi kalau misalnya ini gara-gara Pak Mahfud misalnya pernah statement ya bahwa Indonesia tetap berdiri untuk membela mendukung kemerdekaan Palestina, lalu ini dihack seolah-olah Pak Mahfud sendiri yang membela Palestina. Menurut gua mestinya kalau memang itu alasannya ya, seluruh rakyat Indonesia yang kena hacker. Iya, karena itu konstitusi kita. Iya dong. Gitu loh. Betul. Gitu. Gue tadi baca komentarnya juga, bahkan katanya nggak tahu bener atau enggak ya, ada yang komentar, oh kemarin Prof Mahfud juga posting konten tentang pembelaan terhadap Palestina itu di-report ke orang, katanya hilang kontennya tuh. Oh ya? Iya gitu, nggak tahu di-report atau kenapa kan. Iya tahu sendiri, medsos kan juga ada banyak sensornya gitu ya. Tapi maksud gue ini soal, sekali lagi ya, soal pola-pola ini bahwa ada banyak orang yang kertas, ada banyak orang yang ketika berurusan dengan politik kemudian keamanan digitalnya menjadi sangat rawan. Rentan ya? Iya rentan. Ini harusnya kan jadi perhatian. Ya harusnya kan kita kalau bicara seharusnya dengan bicara kenyataan kan beda jauh gitu loh. Iya sih. Bahwa sekarang kita harus akui bahkan Menteri BUMN kemarin bikin acara sama gitu loh, acara Natal BUMN. Undang-undang menyatakan BUMN nggak boleh berpihak, tapi pada kenyataannya gitu. Jadi dan nggak tahu ya tiba-tiba pada suatu masa gitu, pada suatu periode pemilu ini ketika Pak Prabowo kemarin di babak ketiga, babak belur itu debat kandidat, tiba-tiba serentak itu pejabat kayak udah nggak malu-malu lagi. Saya dukung Pak Prabowo ini. Jadi sekarang ini pejabat-pejabat ini yang gue sedihkan ya di orkestrasi mungkin oleh istana atau apa gitu. Yang gue sedihkan adalah mereka merasa terang-terangan melakukan pelanggaran undang-undang secara serius. Betul. Kemarin Gibran ke Maluku juga ngundangin kepala desa. Oh iya, tuh dan itu nah, juga. Nah, ini loh Mas. Jadi terang-terangan kan di sini udah pernah kan ngundang kepala desa dipanggil di Bawaslu kan, dimasalahin Bawaslu. Udah lah gitu. Karena undang-undangnya nggak boleh. Dan gini loh, dalam kasus-kasus seperti ini pada akhirnya yang paling terancam siapa? Yang lemah. Yang lemah itu maksudnya? Lurah misalnya. Dalam hal itu kan kalau ketemu Gibran sama, ya Gibran ini mungkin tidak bisa mengatur secara hukum ya, tidak bisa mengatur lurah di Maluku. Tapi kan lu bayangin dalam kondisi saat ini, lurah nggak datang undangan dia, ditelepon orang tuh. Orang dalam pasti ada yang nelpon gitu kan. Tapi ketika dia nemuin Gibran, dia terancam hukuman penjara. Bayangin, ada juga, gue denger ya kasus di Jawa Tengah, ada undangan kayak gitu sama. Lurahnya nggak mau datang karena mungkin nggak dukung, mungkin juga ada kepentingan lain gitu. Konsisten dengan nggak boleh menurut undang-undang. Gue nggak boleh melanggar menurut undang-undang gitu. Tetapi setelah dia nggak datang, besoknya dia dikasusin dengan kasus yang lain. Jadi lo datang melanggar hukum, lo nggak datang diorek-orek kasus lo. Ini loh maksud gue, akhirnya yang lemah itu yang jadi korban. Lo melakukan apapun, lo datang melanggar hukum, nggak datang dikasusin. Gibrannya? Iya nggak apa-apa. Dia anak presiden. Nggak usah mikir. Iya. Nggak usah takut. Bisa. Itu loh maksud gue. Akhirnya yang jadi korban ya kita ini gitu. Ya memang sekarang ya terasa sekali kan di masyarakat ya, banyak sekali tekanan, banyak sekali ya banyak lah udah jadi cerita umum lah, terang-terangan ada baliho-balihonya Anies, baliho-balihonya Ganjar dibersihin gitu loh. Ketika ke Bali awal-awal tuh Pak Jokowi mau ke Bali, baliho Ganjar dibersihkan agar tidak mengganggu pemandangan. Kemarin Pak Jokowi ke Banten bagi-bagi tunjangan, malah di depannya ada baliho Prabowo. Ini kan ya itu orang ngelihat semua bro. Orang ngelihat mungkin kok gini sih, kok gini sih. Tapi gue amat yakin ini menjadi problem emosional atau problem yang rasan-rasan gitu loh. Jadi apa ya? Gerundelan masyarakat. Masyarakat kita ini bukan masyarakat yang gila-gilaan, gampang juga marah. Kalau nggak tertekan banget, nggak meledak gitu loh. Tapi sekarang itu udah kelihatan Mas. Kenapa? Iya, contohnya gini deh, siapapun yang posting di media sosial, berita ataupun orang yang posting tentang politik apapun di Indonesia gitu kayak, tidak mesti soal, pasti di bawahnya itu ada orang yang nyinyir terhadap paslon tertentu karena dianggap dibelain oleh penguasa. Gini amat sih mainnya, gitu-gitu loh. Gitu.
Ya, kayak gitu-gitu ya loh. sebetulnya kan, orang udah berasa. Iya, ini muak nggak gitu. bener, ini muak. Lo jangan mentang-mentang penguasa, lo jangan mentang-mentang anak Arogan presiden, sekali lo gitu. jangan mentang-mentang merasa menang, lo punya kekuasaan, punya akses terhadap kebijakan negara, akses terhadap APBN, dana bansos dan lain-lain. Lo merasa sudah seperti Tuhan di atas Tuhan gitu loh. Iya. Bisa, orang tuh muak, bro. Gua kan tinggal nunggu dilantik aja nih. Kesannya begitu kan. Orang tuh ada dalam batin mereka mungkin tidak mau ngomong karena beresiko terhadap mereka nggak mau bereaksi karena mungkin mereka juga masih berpikir menghitung resiko. Tapi ada grundelan loh. Betul. Dan gue udah teman-teman di Jawa Tengah, gue dengar kiri kanan, gue beberapa waktu lalu mampir ke Jawa Tengah. Yang terngiang-ngiang apa di kepala gue? Mereka nggak protes, mereka nggak keras gitu loh. Tapi musuh sih mas orang serakah kayak gitu. Serakah. Itu kata-kata yang gue dapetin di berbagai tempat di Jawa Tengah. Jadi tema umum sih buat mereka. Iya. Dan mereka kan nggak saling komunikasi gitu loh. Mereka nggak suka dengan keserakahan. Orang serakah kayak gitu loh. Jadi, ininya anaknya semua jadi 1 hari 2 hari jadi ketua. Ini baru belum apa-apa sudah jadi cawapres. Mantunya jadi serakah. Kata-kata serakah itu nggak diucapkan langsung ke publik oleh mereka, tetapi jadi rasan-rasanan, bro. Jadi obrolan warung kopi. Dan masyarakat paling tidak suka dengan keserakahan. Ya betul. Gitu. Ini adalah luka yang tidak bisa sembuh dengan sekadar siapa yang menang di pilpres nanti. Ini luka yang panjang. Setuju. Dan ini yang harusnya paling kita pikirin sebetulnya hal-hal begini di masyarakat gitu loh. Iya, dan itu akan terbawa terus oleh Gibran sepanjang karir politiknya, oleh Bobi sepanjang karir politiknya, oleh Kaesang sepanjang karir politiknya, akan terbawa terus bahwa mereka tampil mewakili wajah keserakahan, itu akan terbawa terus. Betul. Itu yang mengerikan. Kembali ke Pak Mahfud, bro. Ya. Ini IG. Gimana ini? Kasihan loh. Iya, gue baru dikontak sama temen dari Detik karena gue wakil direktur konten dan media sosial. Jadi ada temen yang mengkonfirmasi ini dari Detik. Gimana mas nih akunnya Pak Mahfud? Iya bener diretas. Tapi pertama kita belum tahu siapa yang ngeretas. Iya. Yang kedua, yang ngeretas itu menampilkan video tentara Israel lagi main bola. Lagi ya. Apa tujuannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang ketiga, Pak Mahfud ini cawapres. Yap. Dia juga Menteri Menko. Jadi dia salah satu orang terpenting di Indonesia saat ini. Nah, ketika akun Pak Mahfud yang resmi ini diretas, ada problem serius terhadap keamanan digital bangsa ini. Ya, betul. Gitu loh, itu menurut gua. Dan semuanya itu. Kemarin kan juga di debat dibahas itu kok malah Kemenhan-nya dihack. Iya, Kemenhan aja dihack ya. Iya. Ini ada problem serius. Ya udahlah, dana gede-gede itu jangan lagi cuma dibeliin senjata lah. Ya, gitu, agak serius lah security kita ini. Kalau enggak repot lah, isunya bisa kemana-mana. Kominfo juga lah, itu update sendiri lah gitu pengetahuannya apanya biar jangan sampai ada pernyataan keluar kayak gitu. Ya, nonton YouTube mah cukup lah kecepatan segini internet gitu loh, jangan sampai ada pernyataan begitu. Ya, ini kan sudah jadi Kominfo bukan ketua relawan lagi. Jadi belajarlah profesional sebagai Kominfo, sebagai bukan berpikirnya kayak relawan. Iya, agak hormat sama diri sendiri gitu loh, mantesin setidaknya sama diri sendiri lah gitu loh. Iya, itu yang paling mengerikan, bro. Kalau misalnya sekarang kalau kita lihat dari problem digital kita, transaksi judi online tuh sampai 300 triliun. Ya. Gitu loh. Ya, Bo ya juga jangan cuma ngurusin yang dalam tanda kutip ada isinya gini Kominfonya. Ngurusin yang lain juga lah. Yang memang menyangkut kesejahteraan publik atau menyangkut kepentingan publik gitu loh. Setuju. Thank you bro, mudah-mudahan akunnya Pak Mahfud bisa lebih recovery lah ya. Iya. Thank you.